Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kita ketemu lagi masih dalam pelajaran desain media interaktif untuk kelas 12 multimedia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang storyboard. Jadi, bagaimana membuat storyboard. Ada dua model ya, model kartu dengan double kolom. Terus apa-apa yang harus dituliskan pada storyboard juga kita sudah pelajari. Silakan lihat video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutannya, yaitu antarmuka. Antarmuka itu interface atau tampilan. Tampilan dari sebuah produk multimedia interaktif, terutama produk multimedia interaktif dalam bentuk aplikasi digital. Jadi produk multimedia interaktif dalam bentuk aplikasi digital itu harus sangat mementingkan antarmuka ini. Misalnya games, aplikasi pembelajaran, website, bahkan program-program yang ada di komputer itu juga karena dia bentuknya digital, maka harus sangat mementingkan yang antarmuka ini. Dulu kita kenal yang namanya GUI, Graphic User Interface, tampilan-tampilan, ada juga text based dan seterusnya. Jadi antarmuka adalah tampilan, ini kira-kira definisinya, tampilan produk media interaktif yang berfungsi untuk menerima masukan dari pengguna dan memberikan informasi. Saya kasih pointer ya. Nih. Dan memberikan informasi serta mengarahkan pengguna pada hasil yang diinginkan saat menggunakan produk media interaktif. Jadi begitu. Ada enggak ini ya? Oh ada. Oh iya, merekam. Sekedar memastikan aja. Jadi antarmuka atau tampilan dari sebuah produk multimedia interaktif berfungsi untuk menerima masukan dari pengguna dan memberikan informasi serta mengarahkan pengguna pada hasil yang diinginkan saat menggunakan produk media interaktif. Nah, itu antarmuka. Jadi cara berkomunikasi antara pengguna dan aplikasinya atau produknya. Nah, pengguna ini atau orang atau manusia kita yang menggunakan, nanti bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini? Nanti ada yang bisa diklik, ada yang diketikkan, ada segala macam. Nah, tampilan-tampilan seperti itu yang namanya antarmuka interface. Antarmuka pemakai produk media interaktif secara umum mempunyai, jadi antarmuka yang kita bahas spesifik pada kali ini adalah untuk produk media interaktif yang digital. Jadi bentuknya aplikasi atau program atau apa gitu yang digital. Nah, antarmuka pemakai produk media interaktif secara umum mempunyai, pasti ada alat inputnya atau media inputnya, baik keyboard, mouse, mic, dan lain-lain. Sama seperti sekarang, media inputnya apa? Ya ini mouse ini, dan seterusnya. Terus ada alat outputnya, baik dia monitor, ini kan kita lihat dari monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Terus ada input dari penggunanya, jadi punya input dari pengguna. Misalnya klik tombol, gerakan mouse, sentuhan tangan pada layar atau touchscreen, itu input dari pengguna. Atau ketikan pada kolom, itu juga input dari pengguna. Misalnya kita googling lah, websitenya Google, kita mau cari sesuatu, pasti kita mengetikkan, itu inputnya juga, interface-nya begitu, tampilan antarmukanya begitu. Terus yang keempat, output untuk pengguna. Jadi sesudah kita mengetikkan sesuatu di kolom Google, nanti dia akan mengeluarkan outputnya. Misalnya kita cari apa gitu, nah nanti akan ada outputnya. Contohnya ini produk media interaktif, apa ya, nah ini misalnya gini, kita googling ya. Nah ini media interaktif, ini interface-nya Google. Ini kita ketikkan di sini, misalnya kita ketikkan Arpan Parutang, baru kita enter. Nah, ini interface-nya, modelnya diketikkan. Ada juga yang tombol, model tombol, menu, dan seterusnya. Ini contoh interface dari produk multimedia interaktif. Halaman web itu produk multimedia interaktif itu. Lanjut. Baru ada output. Nah, tadi outputnya hasil yang ketika dikeluarkan. Ketika saat kita search,
Yang ini hasilnya. Saat kita masukkan arpan parutang, outputnya ini. Masukannya lewat apa? Alatnya apa? Alatnya keyboard. Kita ketikkan. Outputnya apa? Outputnya screen, layar. Yang diinputkan apa? Teks. Ini diinputkan dalam bentuk teks. Hasilnya apa? Ini. Kira-kira itu salah satu fungsi dari antarmuka atau interface sebuah produk multimedia interaktif. Berikutnya, prinsip dasar dalam pembuatan interface atau antarmuka aplikasi media interaktif. Jadi ada paling sedikit ada 10 prinsip. Yang pertama, user compatibility. Artinya tampilan itu harus compatible. Harus cocok dengan keinginan pengguna. Bukan dengan tipe pengguna. Misalnya penggunanya colorblind atau buta warna. Nah, nanti bagaimana caranya kita bisa bikin interaksi yang cocok untuk colorblind dan seterusnya. Jadi dia user compatibility. Menyesuai dengan model yang user yang akan kita kasih. Misalnya kita bikin aplikasi multimedia interaktif pakai bahasa tulisan yang cuman kita mengerti, misalnya tulisan Jepang lah dan seterusnya. Terus tiba-tiba aplikasi itu kita jual di Kota Mobagu yang tidak mengerti bahasa Jepang, ya jelas susah lah, tidak user compatibility. Yang kedua, product compatibility. Jadi sesuai dengan kapabilitas produk. Yang ketiga, task compatibility, sesuai dengan jadi aplikasi antarmukanya itu kompatibel dengan apa yang dikerjakan oleh aplikasi itu. Yang keempat, workflow compatibility. Jadi aplikasi antarmuka itu sesuai dengan alur kerjanya. Konsisten, familiarity. Familiarity itu tampilan antarmuka yang kita buat pada aplikasi media interaktif yang kita miliki itu paling bagus jika familiar atau dikenal oleh pengguna. Misalnya tombol itu kan biasanya bentuknya begini, button atau tombol-tombol khusus. Nah, ini familiar dengan pengguna. Tiba-tiba kita menggunakan tombol yang simbolnya tidak familiar. Misalnya model begini. Nah, orang mau klik di mana itu? Dan tidak ada penjelasan kalau itu diklik. Jadi dia familiar dengan, udah umum lah, model-model umum yang digunakan oleh orang. Yang orang tahu kalau itu fungsinya seperti itu. Karena desainnya seperti itu, fungsinya buat apa? Orang tahu. Yang ketujuh adalah simplicity, mudah. Jangan nanti misalkan mau ke halaman 2, mesti ada kata kuncinya diklik ini, klik yang sini, klik yang atas, atau harus mengetikkan apa dulu. Itu kalau semakin rumit, orang penggunanya semakin sedikit. Itu kenapa mungkin pengguna Windows banyak daripada pengguna Linux pada awal-awalnya. Karena Windows lebih simpel, tampilan antarmukanya lebih simpel, cuman menu dan seterusnya. Tapi kalau Linux, tampilannya, karena kalau awal-awal waktu belum punya GUI, graphic user interface, Linux itu perintahnya harus diketik, dan itu tidak simpel, banyak yang tidak. Makanya penggunanya jarang, lebih banyak Windows dulu, sekarang hampir sama sih. Terus ada ini direct manipulation. Jadi ada tindakan-tindakan langsung untuk bisa kita kasih tindakan langsung untuk merubah, misalkan ya seperti ini direct manipulation ini. Ketika saya mencoret-coret slide ini, saya bisa manipulasi slide, bisa ada perubahan pada slide kalau saya simpan. Yang ketiga, kontrol. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau apa gitu, misalnya ada salah nih, nah kita bisa memperbaiki. Oh, di sini tidak ada ya. Ada kontrolnya yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki jika ada kesalahan. Nah, dan yang ke-10 adalah flexibility. Jadi fleksibel lah. Itu yang artinya antarmuka yang kita buat itu
bisa bisa fleksibel untuk digunakan. Kalau sekarang ada satu prinsip, ini kan sekarang sedang berkembang nih aplikasi-aplikasi interaktif. Ada yang untuk komputer seperti ini tampilan layar besar. Ada juga untuk smartphone yang tampilan layar kecil. Ada juga untuk tablet. Smartphone juga macam-macam tergantung merek. Lebar layar smartphone sekarang sudah bervariasi. Nah, akan sangat bagus jika aplikasi yang kita buat, media interaktif yang kita buat itu fleksibel untuk berbagai macam tampilan. Jadi dibuka di komputer yang tampilannya desktop misalkan atau laptop yang screen-nya besar, jadi dibuka di smartphone juga menarik, dibuka di tablet juga bagus. Nah, tampilan antarmuka seperti itu namanya sekarang responsif, dinamakan responsif. Jadi dia merespon bagaimana gadget yang kita gunakan atau alat media yang kita gunakan. Itu prinsip dasar dalam pembuatan antarmuka aplikasi media interaktif. Kalau masih kurang jelas, silakan dibaca. Ada tambahan yang saya kirimkan di grup kelas itu, modul cetaknya itu silakan dibaca. Terus berikutnya, nah tipe antarmuka pada produk multimedia interaktif pembelajaran ini untuk pembelajaran. Jika produk multimedia interaktif yang kita buat itu untuk pembelajaran, ada beberapa tipe antarmuka yang ada. Yang pertama, tipe antarmuka yang direct manipulation. Jadi pengoperasiannya secara langsung. Interaksi langsung dengan objek pada layar, misalnya delete file dengan masukkan ke trash dan seterusnya. Itu direct manipulation. Jadi yang kedua, menu selection. Jika kita memilih-milih menu. Memilih perintah di daftar yang disediakan. Misalnya klik kanan dan memilih aksi yang dikehendaki. Seperti tadi, saya mau pakai pointer ini, saya klik kanan, pointer, boleh saya kasih pen misalkan lebih kecil, atau saya kasih ini pointer, saya kasih highlighter. Nah ini produk multimedia interaktif ini yang kita gunakan ini. Terus ada from fill in. Jadi biasanya mengisi area pada form. Ini banyak lah. Kalau Anda sudah suka ke Indomaret, suka ke Indomaret untuk bayar-bayar tagihan listrik misalkan atau beli pulsa. Biasanya ada monitor di touchscreen di depannya untuk bayar-bayar itu produk multimedia interaktif itu. Nah di situ ada ada direct manipulation mungkin tidak ada, tapi kalau menu selection ada. Jadi misalnya kita mau bayar PLN atau beli pulsa, ada menu yang kita pencet. Terus habis itu kita masukkan nomor token atau nomor telepon, ada from fill in. Nah, masih ada dua. Ada juga command language. Nah, ini mungkin kalau di Indomaret itu tidak ada. Tapi yang dimaksud dengan command language ini seperti Google tadi. Ketika menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Ini command language ini ketika perintah-perintah itu harus diketikkan, dituliskan. Seperti kita menjalankan DOS atau Linux. Yang di shell itu bukan yang GUI-nya. Jadi perintah-perintahnya kita ketikkan. Kalau Anda sudah pernah menjalankan MS-DOS command prompt pada Windows, nah biasanya kalau kita mau delete file kita ketik dulu del apa gitu, atau kita mau pindah, mau cari directory, isi directory kita kasih perintah dir dan ketik dan seterusnya. Terus yang kelima adalah natural language, perintah dengan bahasa alami. Ini saya dapat di modul. Nah, dia bilang begini, yang disebut dengan tipe antarmuka natural language menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contohnya search engine di internet. Search engine tadi sudah saya perlihatkan Google. Google itu produk multimedia interaktif. Iya, itu produk multimedia interaktif itu. Nah, ada multimedia interaktif yang kita buat bisa mengakomodir kelima hal ini. Bisa direct manipulation, bisa menu selection, bisa from fill in, bisa command language atau natural language, atau kelima-limanya. Tergantung tingkat kerumitan yang kita buat dan tingkat interaktivitas yang kita inginkan dari pengguna. Itu kira-kira tentang antarmuka. Jadi antarmuka adalah tampilan produk multimedia interaktif yang berfungsi untuk menerima masukan,
tampilan depannya itu antarmuka. Nah, ini ada empat hal yang ada pada antarmuka. Yang pertama, alat yang digunakan, alat yang mengeluarkan hasil, cara untuk berinteraksi, input yang digunakan pengguna, dan output yang dihasilkan. Ini, terus prinsip dasarnya ada 10, user compatibility, product compatibility, test compatibility, workflow, consistency, familiarity, simplicity, direct control, dan flexibility. Terus, tipe antarmuka pada produk multimedia interaktif itu ada 5, direct manipulation, menu selection, form fill-in, command language, natural language. Sir, kita bikinnya nanti cuma satu. Enggak, kalau Anda bisa bikin produk multimedia interaktif yang bisa melaksanakan kelima hal ini pun tidak masalah. Tidak masalah. Malah bagus, berarti produk multimedia interaktif yang kita buat lebih kompleks. At least setidaknya ada 5 model antarmuka yang ada pada produk multimedia interaktif, terutama yang pembelajaran. Lanjut. Nah, untuk merancang sebuah produk multimedia interaktif pembelajaran dalam bentuk digital, tapi ini semua tidak hanya pembelajaran saja. Untuk merancang sebuah produk multimedia interaktif dalam bentuk digital, interface-nya atau antarmukanya biasanya ada 3 tahap yang kita lakukan. Yang pertama namanya wireframe. Ini teknik yang biasa digunakan ya. Yang pertama adalah wireframe. Wireframe itu main sketsa, membuat tampilan gambar aplikasi secara kasar menggunakan alat tulis atau aplikasi. Ini modelnya di sketsa. Jadi misalnya saya pengen bikin aplikasi pembelajaran di HP. Nah, kita sketsa dulu. Di sini ada halaman logo, di sini nama medianya, ini tampilan hasilnya, di bawah ini ada menu-menu tambahan, kembali, dan seterusnya. Kalau misalkan ini tampilan HP-nya. Jadi di sketsa dulu secara kasar. Nah, sketsa ini bisa menggunakan alat tulis atau aplikasi. Proses sketsanya namanya wireframe. Sesudah di wireframe, ini untuk aplikasi digital ya. Media interaktif, produk multimedia interaktif dalam bentuk aplikasi atau program digital. Sesudah digambar, di sketch bentuk wireframe-nya, nah kita mockup. Mockup ini membuat tampilan lebih rinci. Jadi visualisasinya sudah lebih rinci. Jadi logonya kita buat dalam bentuk visualisasi digital. Jadi ada dalam bentuk aplikasi kita sudah gambarkan logonya, nanti gambar apa, tulisannya apa, misalnya matematika. Jadi tulisannya sudah jelas. Kalau tadi kan cuma sketch-sketchnya doang. Kalau ini tulisannya sudah jelas, gambarnya sudah jelas, posisinya di sini nanti apa gitu, misalnya di sini ada soal dan seterusnya. Nah, ini mockup ini biasanya kita menggunakan aplikasi gambar, baik dia produk gambar raster maupun vektor. Banyak aplikasi gambar yang bisa kita gunakan di internet, banyak. Bisa juga pakai Photoshop, pakai Corel yang sudah belajar itu, atau di internet juga banyak, ada Adobe XD, ada mockup, ada pensil, ada segala macam. Ada Figma. Nanti kita akan coba menggunakan Figma. Terus sesudah di mockup, kita bikin prototype. Jadi wireframe, di sketch, di mockup, bikin tampilannya lebih jelas, baru kita bikin prototype, menampilkan rancangan produk yang lebih realistis. Jadi kalau misalkan produknya menampilkan 5 halaman atau 6 halaman atau puluhan halaman, nah kita bikin prototipenya. Jadi si produk itu walaupun belum jadi, dia sudah bisa bernavigasi. Jadi kalau misalkan soal, kita klik, sudah keluar model contoh soal dan seterusnya. Ini sudah ada gambar, warna, dan seterusnya, sudah fix prototype ini. Nah, model desain untuk pembelajaran digital itu namanya user interface atau antarmuka pengguna. Semua aplikasi bentuk digital itu biasanya dia antarmuka pengguna. Terus antarmuka pengguna atau UI, biasa disebut UI ini berdasarkan atas biasanya kalau standar desain, user interface atau antarmuka pengguna ini didasarkan atas UX.
UX atau user experience, bagaimana pengalaman orang menggunakan aplikasi atau keinginan orang menggunakan aplikasi. Nah, standar jika kita ingin membuat sebuah aplikasi, tampilan interface usernya itu kita dasarkan dulu pada UX, experience penggunanya. Kalau kita dasarkan pada UX dan kita bikin UI, user interface-nya biasanya aplikasinya kelihatan akan lebih memenuhi standar tadi lah. Ini, ke-10 ini. Memenuhi prinsip dasar ke-10 ini. Asal yang penting kita bikin standarnya, user interface-nya berdasarkan atas experience tadi. Nah, pada pembelajaran berikut kita akan coba membuat sebuah rancangan media interaktif sampai dengan prototipenya. Jadi kita bikin wireframe-nya dulu, sketch, kita mock up atau tampilkan antarmukanya, baru kita akan bikin jadi prototype. Baru di situ kita akan belajar tentang cara membuatnya menjadi sebuah produk. Aplikasi yang kita gunakan namanya Figma. Figma ini banyak digunakan. Keuntungan dari Figma adalah ada versi gratisnya. Figma versi gratis itu fasilitas sudah banyak. Versi berbayarnya Figma juga ada, Figma Pro namanya. Dan dia online, jadi tidak perlu diinstalkan. Anda mau download aplikasinya juga bisa, tidak juga bisa gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakannya di website, editingnya di website jadi. Itu kan kita pakai nanti pada proses perancangan antarmuka aplikasi media interaktif pembelajaran. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Silakan dibuat resumenya, kirimkan resumenya, ditulis tangan ya seperti biasa, ditulis tangan, difoto, baru dikirimkan di email saya arpan.parutang@gmail.com. Dikirimkan jangan dikirimkan di WhatsApp atau di smartphone, dikirimkan saja lewat email. Nanti saya periksa lewat email. Apa yang dibuat resume tentang apa yang saya sampaikan tadi, yaitu perancangan antarmuka atau interface aplikasi media interaktif pembelajaran. Sebagai bahan tambahan selain penjelasan tadi, silakan dibaca modul yang saya kirimkan lewat grup kelas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi pada kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.